Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pada pagi hari ini kita mulakan untuk mata kuliah kajian lingkungan hidup. Kita akan mulai mata kuliah ini dengan membuka bahan ya. Ini ada bahan kita. Kita topik kali ini bicara tentang apa ini? Indeks lingkungan atau environmental indices ya. Definisi dan batasan. Nah, indeks itu digunakan, ada istilah indeks ya, kita sering dengar indeks lingkungan hidup. Kalau di bidang kesehatan ada istilah indeks kesejahteraan penduduk, indeks kesehatan, indeks pendidikan. Indeks itu adalah suatu indikator. Didengar suara saya ya? Oke ya. Indeks itu berfungsi sebagai indikator. Indikator itu kalau bahasa kita itu penanda ya, indikasi. Indikasi itu tanda, sedangkan indikator itu penanda. Jadi sesuatu masalah lingkungan akan menjadi lebih baik atau dikategorikan baik atau menjadi lebih buruk, itu tergantung suatu angka, suatu indikator yang kita kenal dengan indeks ya. Nah, jadi indeks itu sarana yang digunakan untuk mereduksi banyak data dan informasi menjadi bentuk yang paling sederhana, namun makna esensinya tetap ada. Paham ini ya, indeks ya? Nanti kita jelaskan lebih jauh penggunaannya. Nah, sehingga demikian indeks itu dipakai untuk menyederhanakan penilaian atau assessment ya. Assessment itu penilaian. Kalau self assessment berarti penilaian diri ya. Oke. Kita lanjut. Peranan indeks. Dalam proses pemantauan lingkungan diperlukan dan digunakan data dan informasi. Ya, ini kita orang ilmiah, masyarakat ilmiah tidak boleh hanya bersifat informasi saja. Apa bedanya data dan informasi? Kalau informasi itu biasanya bersifat publik ya. Bersifat publik, terjadi begitu saja, disampaikan mungkin dari mulut ke mulut, dari Facebook ke Facebook, dari WA ke WA ya. Jadi ada orang melihat sesuatu fenomena, dia laporkan, mau baik secara verbal, mungkin bikin status dan seterusnya. Jadi bersifat terbuka ya, sangat terbuka, sangat cair. Sedangkan data adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dengan sengaja ya, memenuhi kaidah dan kriteria tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi lebih rapi. Jadi data ini sebenarnya informasi, tetapi dia disusun dengan kaidah-kaidah tertentu ya. Nah, data dan informasi ini harus dapat diterjemahkan menjadi bentuk yang mudah untuk dipahami maknanya. Nah, dalam proses penyederhanaan data, jadi data dan informasi tadi itu kan banyak tuh. Nah, kita melakukan penyederhanaan. Inilah yang diperlukan sebagai masukan atau konsep tentang indeks lingkungan. Sehingga indeks lingkungan dapat dipakai untuk melukiskan tren atau kecenderungan. Melukiskan itu berarti memberi tanda ya. Nah, kalau misalnya indeksnya apa gitu kan. Sama seperti kita, indeks ini kira-kira IPK lah. Ada yang ber-IPK 4, pintar anaknya, disiplin, rajin. Ada yang IPK-nya 1, aduh pasti buruk. Kira-kira begitu ya. Kemudian dengan demikian maka indeks juga menegaskan adanya kondisi dan masalah lingkungan yang signifikan. Proses penggunaan data teknis dalam pengambilan keputusan oleh policy maker. Nah, jadi dengan adanya indeks lingkungan ini bisa digunakan sebagai masukan atau informasi data teknis untuk mereka-mereka pengambil kebijakan. Kebijakan ini ya para stakeholders terkait, terutama stakeholder utama yaitu pemerintah maupun pihak swasta maupun masyarakat. Samalah seperti kita di kampus, dapat misalnya informasi ini misalnya ya, ketua kelas Salman
IP-nya atau nilainya IP-nya misalnya 1. Waduh, ini kan bagi kami dosen pengambil kebijakan, ini kok Salman bisa dapat 1 ya? Kira-kira begitu. Apa masalahnya? Nah, ditelaah, dianalisis untuk dicarikan jalan keluar. Atau jangan-jangan bukan 1 itu, Pak. Itu 1 kali 4 maksudnya. Artinya 4 misalnya. Nah, kira-kira begitu ya. Ya. Indeks lingkungan juga mempunyai 4 peranan penting lainnya. Yang satu, yang tadi membantu dalam perumusan kebijakan. Jadi kita bisa mengatakan sebuah lingkungan atau sebuah ekosistem, sebuah keadaan alam itu buruk kualitasnya atau baik kualitasnya atau sedang kualitasnya berdasarkan indeks lingkungannya. Kalau dia buruk, nah itu akan membantu dalam perumusan kebijakan. Kalau dia baik, ya kebijakannya juga seperti apa. Yang kedua, indeks juga sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program lingkungan. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya gini, ada sebuah program lingkungan hidup yang sudah disusun dan dikerjakan oleh otoritas yang berwenang. Kemudian kita akan melihat sejauh mana keberhasilan program lingkungan itu tercapai. Caranya untuk menilai apa? Itu adalah indeks lingkungan. Indeks lingkungan ini akan dievaluasi paling tidak setahun sekali. Misalnya tahun ini indeksnya 1, tahun depan setelah program dilakukan indeksnya membaik atau memburuk. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga dengan demikian, karena dia sarana evaluasi, maka dia akan membantu dalam mendesain program lingkungan. Kalau setelah dievaluasi indeksnya ternyata dilaksanakan program lingkungan, ternyata indeksnya malah tetap atau tidak lebih baik atau malah lebih buruk, berarti program lingkungan kita itu kurang baik atau perlu didesain kembali. Nah, yang terakhir, mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Nah, kali ini jelas ya, nanti orang bisa berdebat. Kalau tidak punya angka kuantitatif terhadap suatu kualitas lingkungan, kita bisa berdebat. Ada kelompok masyarakat yang mengatakan kualitas lingkungan buruk, ada yang mengatakan kualitas lingkungan baik. Akhirnya orang bisa berbeda-beda persepsi. Tapi kalau kita mempunyai suatu nilai yang disepakati bersama metodologinya, maka ini akan memperbaiki komunikasi. Ya, 6 macam penggunaan indeks lingkungan. Pertama, untuk melakukan alokasi sumber daya, kemudian penyusunan urutan peringkat lokasional, kemudian pengamanan baku mutu, tren analisis, informasi publik, dan kajian ilmiah. Bagian ini nanti bagian lanjut ya. Bahasa indeks. Dalam konteks matematika, variabel nilainya beragam. Ya. Nah, variabel namanya saja variabel, berarti varian ya, variat atau bervariasi. Namanya variabel, dia pasti beragam. Itu konteks matematika. Sedangkan dalam profesi lingkungan, parameter itu adalah environmental variable, variabel lingkungan. Parameter ini bisa juga berubah, menyatakan kualitas lingkungan yang diukur. Itulah tadi indeks ya. Indeks lingkungan parameternya apa? Misalnya, contoh, parameternya misalnya tingkat pencemaran CO2 di udara, tingkat pencemaran apa ini biological oxygen di apa BOD, biological oxygen demand di air. Nah, itu nanti parameter-parameter lingkungan yang dipakai untuk menyatakan kualitas lingkungan. Atau yang paling sederhana misalnya suhu air. Nah, suhu air normal itu berapa? Kalau ada air yang punya suhu misalnya sampai 60, itu berarti kurang sehat bagi lingkungan ya. Kira-kira gitu ya. Kemudian ada variabel polutan seperti kuantitas fisik atau jumlah polutan itu bahan pencemar ya. Jadi variabel bahan pencemar. Kuantitas fisiknya atau kimianya atau biologi yang dimaksudkan sebagai ukuran pencemaran lingkungan. Seperti yang saya kasih contoh tadi, termasuk ini. Nah, sulfat dioksida ini ya. Nah, sulfur di dalam atmosfer itu konsentrasinya berarti jumlahnya ya, kuantitas fisiknya di dalam
atmosfer. Indeks lingkungan kadangkala melibatkan variabel pencemar, ini polutan sekali lagi, pencemar. Indeks lingkungan kadangkala melibatkan variabel pencemar yang mencerminkan jumlah polutan atau pencemar yang dilepaskan ke dalam lingkungan dan tidak melibatkan kuantitas polutan yang sebenarnya ada di lingkungan. Paham ini maksudnya nih? Ada perbedaan keadaan, yang satu jumlah polutan yang dilepaskan, yang satu jumlah polutan yang sebenarnya ada di lingkungan. Biasanya polutan itu ada di alam tetapi dia tidak dilepaskan sehingga dia dikatakan belum mencemari atau potensial mencemari. Sebentar saya lihat dulu, banyak yang baru masuk ini. Baru satu ya. Assalamualaikum Pak. Salam, siapa ini? Ali Saputra Pak. Mana kameramu dek? Ada teman Muhammad Fajrin belum masuk. Mana dia? Tidak ada ini panggilannya. Ada di grup dia Pak. Atau jangan-jangan sudah ada. Ada barusan saya terima. Siapa ya? Ya wis, kalau ada bilang, makanya nyaut ya. Oce? Iya Pak. Kau mau kena marah Tatri nanti tuh. Tatri so siap dengan Pak, saya kasih mati kamera aku, Pak. Kenapa? Data. Datamu tidak ada. Ada, Pak, cuma tidak mencukupi kayaknya kalau data. Kalau dipakai main bareng PUBG tidak cukup begitu. Tidak main game saya, Pak. Oh, tidak main game. Main apa nah? Nonton YouTube. Tidak ada, Pak, main game. Main apa? Tidak ada, Pak. Atau nonton Luffy, One Piece. Seri berapa sekarang? Sekarang, Pak, masih season Arkuano, Pak. Wano Kuning. Ya. Iya, Pak. Wano Kuning. Jadi siapa yang menang kira-kira? Ya pasti Luffy lah, namanya Luffy. Pak, manganya masih jauh. Ya sudah, kita lanjut ya. Nah, ini tadi sudah jelas ya. Jadi ada yang polutan dilepaskan, ada polutan yang belum dilepaskan tetapi potensial ada di lingkungan ya. Yang bahaya itu kalau sudah dilepaskan. Variabel sumber polutan tidak dapat mencerminkan kondisi lingkungan yang sebenarnya ya. Jadi ini variabel sumber polutan. Jadi kalau polutan atau bahan pencemar itu bersifat potensial atau masih bersifat sumber, itu tidak bisa digunakan sebagai indikator kondisi lingkungan. Yang benar itu yang mana? Yang polutan yang sudah dilepaskan ke lingkungan. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada juga variabel pencemar terkait mutu lingkungan. Nah, menyatakan keadaan lingkungan atau mengukur kondisi ambien lingkungan yang aktual. Ada istilah ambien, ini nanti silakan cari di kamus. Ambien ini menggambarkan keadaan yang banyak, yang besar, atau atmosfer ya. Kalau kita bilang misalnya atmosfer udara ambien berarti udara yang udara lepas ya, yang bebas, yang udara di langit yang kita lihat sehari-hari. Ya kan? Bukan ambien ya, kalau ambien lain lagi ceritanya itu. Nah, kemudian variabel polutan mencakup makna mutu lingkungan dan sumber polutan. Ada dua ya. Nah, indikator lingkungan. Indikator lingkungan merupakan kuantitas tunggal yang diturunkan dari satu variabel polutan dan dipakai untuk mencerminkan atau mempresentasikan beberapa atribut lingkungan. Contoh, indikator taraf pencemaran sulfur di udara, SO2 sama dengan banyaknya hari di mana konsentrasi SO2 atmosfer melampaui baku mutu. Nah, jadi begini ya, saya mau bilang bahwa dalam membaca indikator lingkungan, kalian harus hati-hati benar-benar memaknai, memahami apa definisi dari indikator yang dimaksud. Karena kalau salah paham, nanti salah mengartikan. Contoh, suka sama cewek, ceweknya kemudian respon.
mau ngobrol, ya kan? Nah, kau salah memahami, padahal dia